Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Agus Mendrizal. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan pemaparan bagian 3 tentang divisi fungsional manajemen energi. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama itu divisi fungsional manajemen energi. Divisi fungsional manajemen energi yang dimaksud di sini adalah sebuah divisi atau departemen yang secara formal tidak berada dalam jalur struktural organisasi atau perusahaan, akan tetapi memiliki fungsi dan area kerja khusus sebagaimana divisi struktural. Divisi fungsional manajemen energi ini beranggotakan staf dari departemen-departemen yang relevan dan terlibat langsung dalam manajemen energi. Secara struktural, staf tersebut tetap bertanggung jawab kepada manajer departemennya, tapi mendapatkan tugas tambahan dalam kaitannya dengan manajemen energi dan mengkoordinasikan hasil tugas dan pekerjaan kepada manajer energi. Divisi fungsional manajemen energi beranggotakan perwakilan dari semua level jabatan dalam perusahaan dan perwakilan departemen yang relevan dengan manajemen energi. Level jabatan atau tanggung jawab dalam divisi fungsional ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu Dewan Energi, berada pada level tertinggi perusahaan, bertugas menyusun kebijakan energi perusahaan. Yang kedua, Komite Energi, yang bertindak sebagai grup ahli manajemen energi. Manajer energi yang ditunjuk merupakan salah seorang dari anggota Komite Energi. Yang ketiga, yaitu koordinator masing-masing departemen yang mengkonsumsi energi. 4. Staf operasional yang langsung berhubungan dengan pengoperasian peralatan, gedung, penerangan, dan sebagainya yang mengkonsumsi energi. Yang kedua itu manajer energi. Seorang manajer energi yang efektif harus memenuhi kriteria, mempunyai pengetahuan yang baik tentang operasional sistem energi, dan seorang motivator yang menarik. Seorang manajer hanya dapat mencapai hasil yang diinginkan melalui dan dengan hasil yang dicapai oleh karyawan-karyawan yang dipimpinnya. Seorang manajer energi yang baik membutuhkan antusiasme, kemampuan persuasif, kesabaran, keteguhan prinsip dalam hal finansial, serta kemampuan untuk bekerja secara independen. Posisi manajer energi. Manajer energi dapat diposisikan di bagian manapun dalam organisasi asal dapat mengakses seluruh bagian yang lain. Ada beberapa pilihan, antara lain yaitu Departemen Teknis. Ini merupakan pilihan yang baik untuk tahap awal program manajemen energi, yang lebih ditekankan kepada pengontrolan konsumsi energi dan biaya. Yang kedua itu Departemen Personalia. Pelatihan dan pemberian motivasi bisa dilakukan lebih simpel dari departemen ini, tapi memiliki masalah dalam kaitannya dengan dukungan kemampuan teknis dan kredibilitas skillnya. Yang ketiga itu Departemen Keuangan, sebagai departemen yang bisa secara langsung mengetahui konsumsi energi dan dapat melakukan kontrol finansial. Yang keempat, Eksekutif Manajemen Puncak. Pada tahap awal, posisi tinggi eksekutif dan aksesnya ke seluruh bagian manajemen akan sangat membantu untuk mendeklarasikan program manajemen energi. Yang kelima, Departemen Pelayanan Manajemen Perusahaan. Departemen ini akan cocok bagi manajer energi untuk organisasi besar dengan operasi yang beragam dan tersebar di area geografis yang luas. Langkah menjadi manajer energi yang sukses. Yang pertama itu berusaha memegang kendali secara penuh. Yang kedua, membuat target yang terukur. Yang ketiga, membuat laporan yang sederhana, jelas, dan relevan. Yang keempat, mempublikasikan kesuksesan sebagai hasil kerja bersama. Pastikan seluruh karyawan yang memiliki kontribusi mendapatkan penghargaan dan kredit karena telah melakukan penghematan. Yang kelima, menunjukkan prestasi kepada atasan dengan nyata. Sejalan dengan perkembangan aktivitas manajemen energi, peran manajer energi berubah dalam urutan fase yang saling overlap. Fase pertama yaitu melakukan kontrol terhadap konsumsi energi secara menyeluruh. Fase kedua, berinvestasi dalam ukuran-ukuran penghematan energi. Manajer energi berkompetensi mendapatkan dana dengan investasi proyek-proyek lain yang potensial.
Fase ketiga, menjaga kendali atas konsumsi energi. Dalam fase ini, manajer energi perlu menyusun dan mengoperasikan sistem informasi manajemen energi. Selain itu, tugas manajer energi dalam memperkenalkan perubahan dalam organisasi lebih banyak melibatkan atau membutuhkan kemampuan menggerakkan sikap anggota dan perilaku anggota organisasi. Salah satu peran penting adalah mempengaruhi dan melakukan persuasi, di mana biasanya terdapat keterbatasan otoritas terhadap mereka yang menggunakan atau mengoperasikan peralatan energi. Yang ketiga, memotivasi staf untuk menghemat energi. Memotivasi karyawan merupakan kunci sukses manajemen. Sebagai disiplin lainnya, beberapa tugas atau pekerjaan hanya membutuhkan sedikit sekali motivasi karena manfaat tugas tersebut sudah tampak nyata. Selanjutnya, pelatihan. Pelatihan bukanlah motivasi, tapi pelatihan memiliki peran dalam memotivasi staf. 4. Menggunakan konsultan manajemen energi. Konsultan eksternal memiliki pandangan yang masih segar tentang sebuah perusahaan dibanding orang-orang yang telah berkecimpung dalam rutinitas perusahaan itu. Dia tidak dibatasi ataupun dikekang oleh politik dalam perusahaan atau rutinitas yang berlaku dalam perusahaan. Di bawah ini adalah garis besar proses memilih konsultan. Yang pertama, definisikan tugas yang harus dikerjakan dan buatlah draft. Yang kedua, pelajari pengalaman dan kemampuan beberapa konsultan manajemen energi yang menjadi pilihan atau alternatif. Yang ketiga, susunlah daftar singkat konsultan. Selanjutnya, hubungi konsultan untuk melihat ketertarikan mereka terhadap proyek perusahaan Anda. Baiklah, sekian pemaparan saya tentang divisi manajemen sistem energi. Apabila ada salah kata atau pengucapan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.